Ya pemirsa, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mengungkapkan hampir 40% pekerjaan di seluruh dunia dapat terdampak oleh meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Akibatnya, tingkat pengangguran dunia bisa membengkak karena pekerjaannya diambil alih oleh kecerdasan buatan. Bahkan kini sudah terjadi, sejumlah perusahaan teknologi yang menciptakan AI itu sendiri telah melakukan PHK kepada sejumlah karyawan. Saya akan ulas lebih lanjut dalam tema 40% penduduk bumi terancam jadi pengangguran gara-gara AI. Siapa aja perusahaan teknologi yang tadi saya bilang sudah memecat ataupun mem-PHK karyawannya? Di antaranya yang pertama adalah Google. Google kembali melakukan PHK atas ratusan karyawannya. Kali ini karyawan yang terkena PHK bekerja di bagian sales iklan Google. Langkah Google menandai bahwa gelombang PHK di raksasa teknologi tersebut masih akan berlanjut sampai dengan 2024. Menurut Reuters, gelombang PHK di perusahaan teknologi terjadi seiring dengan upaya mengurangi beban kerja karyawan melalui adopsi perangkat lunak, kecerdasan buatan, dan otomatisasi. Pekan lalu, karyawan Google yang bekerja di divisi Voice Assistant, HP Pixel, perangkat pintar Nest, dan jam pintar Fitbit juga terkena dampak. Divisi pengembangan teknologi augmented reality juga di PHK. Rentetan pengumuman PHK dari Google muncul hanya beberapa pekan setelah perusahaan yang tergabung dalam induk Alphabet tersebut mengumumkan model AI tercanggih mereka yang diberi nama Gemini. Selain Google, ada Amazon. Pekan lalu mengumumkan PHK atas ratusan pegawai di divisi streaming dan juga studio. Sekitar 500 pegawai di Twitch, anak usaha Amazon yang menyediakan platform streaming video game, Prime Video dan juga Amazon MGM Studios juga dirumahkan. Amazon telah mengalami gelombang PHK akhir-akhir ini. Bahkan belum lama ini Amazon telah mem-PHK sebesar 35% karyawan dari platform game Twitch. Amazon telah memberhentikan hampir 200 orang dari divisi game pada bulan November lalu. Bersamaan dengan beberapa ratus orang dari divisi Alexa. Pada bulan Januari tahun lalu, Amazon juga telah memberhentikan 18.000 orang dari divisi retail dan juga perekrutan. Ada lagi perusahaan lain? Ada. Yang selanjutnya adalah Microsoft yang sepanjang 2023 telah melakukan beberapa kali pemecatan. Di antaranya ada awal dan juga pertengahan tahun 2023. Pemecatan dilakukan pada 10.000 karyawan yang dilakukan di awal tahun 2023. Namun pada Juli 2023, Microsoft menolak untuk memberitahu jumlah yang terdampak dari PHK tersebut. Microsoft menilai bahwa penyesuaian organisasi dan tenaga kerja perlu dilakukan secara rutin di perusahaan-perusahaan tersebut. Juru bicara Microsoft mengatakan kebanyakan pegawai yang terkena pemecatan saat ini ataupun saat itu adalah penjualan dan pemasaran dibandingkan dengan teknik. Diketahui Microsoft sendiri telah menghabiskan miliaran dolar untuk pengembangan AI termasuk melalui suntikan modal ke OpenAI yaitu perusahaan pencipta ChatGPT. Lalu juga ada aplikasi yang belum lama viral nih di Indonesia yaitu Discord yang bakal memberhentikan 17% tenaga kerjanya. Jumlah ini diperkirakan setara dengan 170 orang karyawan maksud saya. PHK yang dilakukan oleh Discord juga bukan yang pertama kalinya. Di Agustus 2023 lalu ada total 40 pekerja yang dibebas tugaskan. CEO dari Discord, Jason Kitron, mengatakan dalam memo internalnya bila PHK diperlukan agar Discord bisa menjadi lebih efisien setelah perekrutan karyawan yang terlalu berlebihan terjadi pada tahun 2020. Ketua IMF, Kristalina Georgieva, menyerukan kepada pemerintah untuk membentuk regulasi dan menawarkan program pelatihan ulang sebagai solusi untuk bisa menghadapi dampak dari AI. Dia menilai tren penggunaan AI ini harus segera diatasi agar tidak berdampak pada karyawan di dunia lebih banyak lagi. Georgieva juga memperkirakan dampaknya akan lebih terasa di negara maju dibandingkan negara berkembang. Hal ini berdasarkan pada pekerja kantoran yang dinilai lebih beresiko terkena dampak dibandingkan para pekerja kasar. Kristalina menyampaikan, sebagian besar AI kemungkinan akan memperburuk kesenjangan secara keseluruhan. Sebuah tren yang meresahkan yang harus diatasi secara proaktif oleh para pembuat kebijakan untuk bisa mencegah teknologi tersebut semakin memicu ketegangan sosial. Di negara-negara maju misalnya, sebanyak 60% pekerjaan bisa terkena dampak AI. Lebih lanjut, dia menyebut negara-negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah, sebanyak 40 dan 26% pekerjaan diperkirakan akan terkena dampak AI. Pasar negara berkembang mengacu pada negara-negara seperti India dan Brazil dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sementara negara-negara berpendapatan rendah mengacu pada negara berkembang dengan pendapatan per kapita berada pada tingkat tertentu seperti Burundi dan juga Sierra Leone.
Menurut analisis ekonom Goldman Sachs pada bulan Maret 2023 lalu, penerapan AI secara luas pada akhirnya sebenarnya bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan produk domestik bruto secara global sebesar 7% setiap tahunnya selama periode 10 tahun. Tetapi memang harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Dan beberapa perusahaan teknologi telah resmi secara langsung menggunakan AI sebagai alasan mereka mengurangi karyawannya. Di sini saya hadirkan selanjutnya chart yang ada di blog IMF yang ditulis oleh Kristalina langsung. Di sini mereka melihat high exposure, high complementary, artinya sudah terpapar dengan AI, tetapi apakah sudah memiliki keterikatan atau dampak langsung atau pengaruh ke dalam kinerjanya ataupun perusahaannya. Lalu high exposure atau low complementary artinya sudah mengetahui ada AI tetapi masih belum bisa mendapatkan manfaatnya atau belum bisa mendapatkan pengaruh dari AI. Lalu juga ada low exposure, jadi memang belum mendapatkan sama sekali. Kalau kita lihat secara garis besar global, hanya sekitar belum sampai 20% yang high exposure dan high complementary, artinya belum sampai 20% yang sudah terpapar dan benar-benar bisa memanfaatkannya. Sementara jumlah yang low exposure-nya masih lebih tinggi dari skala global. Sementara yang sudah terpapar tapi belum bisa memanfaatkannya, ya belum mencapai 40% juga tetapi tidak kurang dari 20%. Untuk negara advanced economies, di sini dari advanced economies bisa dilihat high exposure, high complementary-nya juga tidak terlalu besar, tetapi hampir sama dengan high exposure, low complementary. Jadi jumlah yang sudah terpapar dan bisa memanfaatkan dan jumlah yang sudah terpapar tetapi belum bisa memanfaatkan hanya berbeda tipis. Tetapi yang low exposure-nya masih lebih besar. Nah, kalau emerging market seperti Indonesia, low exposure-nya sangat besar sekali. Dan yang sudah terpapar dan bisa memanfaatkan secara baik sangat tipis. Yang sudah terpapar tetapi belum bisa memanfaatkan hanya berbeda sedikit daripada yang sudah bisa memanfaatkan. Tetapi ini yang harus kita atasi nih, low exposure-nya ini. Low income countries kondisinya jauh lebih buruk daripada emerging markets, di mana low exposure-nya jauh lebih besar, lalu yang bisa memanfaatkan hanya sedikit, yang tidak bisa memanfaatkan tetapi mengetahui pun jumlahnya sangat sedikit. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa AI ini bisa mempengaruhi pendapatan dan kekayaan negara. Disrupsi dalam pendapatan sangat mungkin terjadi bagi pekerja yang bisa memanfaatkan AI, maka produktivitas meningkat dan gaji bisa lebih tinggi. Yang nggak bisa ya otomatis tertinggal. Pekerja yang lebih muda mungkin akan merasa lebih mudah untuk memanfaatkan peluang. Sementara pekerja yang lebih tua bisa berjuang untuk beradaptasi. Efek pada pendapatan tenaga kerja juga akan sangat tergantung pada sejauh mana AI akan melengkapi pekerja berpenghasilan tinggi. Jika AI secara signifikan melengkapi pekerja berpenghasilan tinggi, itu dapat menyebabkan peningkatan yang tidak proporsional dalam pendapatan tenaga kerja mereka. Selain itu, keuntungan dalam produktivitas dari perusahaan yang mengadopsi AI kemungkinan juga akan meningkatkan pengembalian modal yang juga dapat menguntungkan perusahaan berpenghasilan tinggi. Nah, kedua fenomena ini dapat memperburuk ketidaksetaraan. Jadi inilah yang ditulis oleh Kristalina Georgieva pada blog IMF secara resmi. Dan untuk membantu negara-negara menyusun kebijakan yang tepat, IMF sendiri telah mengembangkan indeks kesiapan AI atau AI Preparedness Index yang mengukur kesiapan di berbagai bidang seperti infrastruktur digital, kebijakan sumber daya manusia, dan pasar tenaga kerja, inovasi dan integrasi ekonomi, serta regulasi dan etika. Hasil indeks sementara, staf IMF menilai kesiapan 125 negara. Temuan ini mengungkapkan maksud saya bahwa ekonomi yang lebih kaya, termasuk ekonomi pasar maju dan beberapa negara berkembang, cenderung lebih siap untuk mengadopsi AI daripada negara-negara berpenghasilan rendah. Meskipun ada variasi yang cukup besar di seluruh negara. Sehingga ekonomi maju harus memprioritaskan inovasi dan integrasi AI sambil mengembangkan kerangka peraturan yang kuat. Sementara untuk negara berkembang dan mungkin masih low income, prioritasnya harus meletakkan fondasi yang kuat melalui investasi dalam infrastruktur digital dan tenaga kerja yang kompeten secara digital. At the end of the day, pemirsa, artificial intelligence ini masih bergantung pada manusia dan masih dalam kemampuan dan kekuatan manusia untuk memastikan hal ini bisa membawa kemakmuran bagi semua.